Shalom, selamat pagi Sobat Runa. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Sobat Runa, di sini Kak Oce mau menceritakan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami dibangunkan di pagi yang indah ini Tuhan untuk menghirup udara-Mu yang segar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga hamba-Mu yang akan menceritakan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu ucapkan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sobat Runa, bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat yang pertama hingga yang ke-21. Kalau saya ulang, Kisah Para Rasul 24 ayat yang pertama hingga yang ke-21 yang menyatakan, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu, banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan.
Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Sobat Teruna, di sini KOC mau menceritakan kisah perjalanannya Rasul Paulus yang sangat luar biasa di dalam ia mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Sobat Teruna, terkadang kita sebagai manusia selalu mengeluh, selalu menyerah atas apa yang Tuhan kasih seperti cobaan. Kenapa selalu aku yang mengalami cobaan itu? Kenapa orang lain enggak? Sobat Teruna, kita yang selalu mengalami cobaan itu, Tuhan Yesus sedang membentuk. Tuhan Yesus sedang persiapkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi percaya lagi kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Jadi kita nggak perlu takut atas apa cobaan itu. Nah, kita harus belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sebagai dia pemberita Injil dimanapun Rasul Paulus berada, itu ada hambatan, rintangan, hingga ancaman. Tetapi Rasul Paulus selalu berjalan terus. Karena Rasul Paulus tahu di samping dia ada Tuhan yang melindunginya. Nah, perikop kita tidak goyah menghadapi dakwaan. Sobat Teruna, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 24 ini hingga yang pertama hingga yang 21 ini tentang Rasul Paulus yang difitnah oleh orang-orang Yahudi, di mana ia dibilang menajiskan bait suci dan pembenci hukum Taurat. Sobat Teruna, memang masa lalunya Rasul Paulus dibilang itu sangatlah kejam. Kenapa Koce bilang kejam? Karena dia tega menghilangkan nyawa para pengikut Tuhan. Tidak pandang bulu, mau perempuan mau laki-laki dia habiskan. Dia hilangkan nyawanya. Nah, Sobat Teruna, sepanjang berjalannya waktu, Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merubah total dari yang jahat hingga yang baik, hingga dia memberitakan Injil dengan baik dan benar. Itu doang yang mau dia lakukan, nggak lebih. Dia nggak minta imbalan apapun. Yang dia minta, kalian harus percaya nih bahwa Tuhan Yesus kasih yang terbaik untuk kita. Nah, Sobat Teruna, memang sulit ketika kita jadi seorang yang membenci. Apalagi kalau kita sudah sakit hati. Nah, Sobat Teruna, upaya apapun, kalau kita sebagai seorang pembenci, kita harus membinasakan orang itu. Cara apapun harus kita lakukan supaya orang itu binasa. Nah, Sobat Teruna, memang susah kalau kita sebagai manusia ini harus menjadi orang yang pemaaf, harus memaafkan. Susah. Wajar, kita manusia, kita tidak sempurna. Tapi kalau mau dibilang, kita harus belajar dari Rasul Paulus. Dia mau dibunuh, dia mau dihilangkan nyawanya, dia mau dipenjara, apalagi dia sudah dipenjara, tetap dia beritakan Injil. Dia tidak masalah itu. Nah, Sobat Teruna, kita sebagai manusia, kalau kita harus mau percaya, kita harus mengasihi, kita harus memaafkan. Belajar dari Rasul Paulus. Sobat Teruna, kalau kita benar, katakan yang benar. Jadi Sobat Teruna, kita harus percaya, kita harus mengasihi, kita harus taat akan firman Tuhan.
Sobat Runa, mari kita akhiri renungan pada pagi yang indah ini. Kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat anugerah yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menceritakan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi pedoman untuk kami semua Tuhan, untuk kami melakukan aktivitas kembali. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat melakukan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, and subscribe.